Selanjutnya, tagar kabur aja dulu di media sosial yang tengah menjadi tren dan sebagian masyarakat Indonesia ini mulai resah untuk tinggal di negara sendiri. Ya, dan hal ini dipicu kondisi Indonesia yang dinilai sudah tidak nyaman akibat minimnya lapangan pekerjaan, sementara kebutuhan hidup yang semakin meningkat. Di sisi lain, masyarakat juga perlu lebih bijaksana dalam mengukur diri sebelum memutuskan hijrah ke luar negeri. Dan berikut ini ulasannya dalam laporan khas Redaksi Pagi. Lagi mumet, iseng-iseng ngecek media sosial, bukannya bikin seneng, tapi malah bikin makin sepaneng. Hal ini dikarenakan jagat maya masih rame nih dengan tagar kabur aja dulu. Tentunya ada sejumlah faktor yang mengakibatkan ataupun juga melatar belakangi gerakan untuk kabur aja dari Indonesia ini. Di antaranya adalah karena kualitas hidup yang dirasa menurun, kemudian juga terdapatnya sejumlah kebijakan yang dirasa bukannya mempermudah masyarakat, namun justru lebih banyak mempersulit masyarakatnya. Tapi apakah fenomena ini cuma rame di media sosial aja? Ataukah di kehidupan nyatanya banyak sekali masyarakat yang resah, gelisah, dan juga nggak betah untuk tinggal di Indonesia lagi? Sejak awal tahun 2025, warganet kembali ramai menyerukan tagar kabur aja dulu di sejumlah media sosial. Dengan mengetik kata kunci tersebut, beragam unggahan ajakan untuk pindah ke negara lain langsung muncul. Mulai dengan cara meraih beasiswa pendidikan, hingga peluang magang dan lowongan pekerjaan di luar negeri. Sebagian masyarakat menilai hal tersebut menjadi sinyal bahwa tak sedikit masyarakat yang mulai tidak nyaman dengan situasi dan kondisi yang terjadi di Indonesia. Make sense ya, banyak orang yang mau keluar karena memang di Indonesia sendiri itu kan nggak banyak ya jobs untuk orang-orang juga, dan juga apalagi orang-orang yang udah pernah keluar negeri terus pasti banyak yang nggak mau balik lagi karena memang udah merasakan di luar sana tuh lebih enak, gajinya lebih tinggi, jauh banget lebih tinggi, jadi banyak yang akhirnya ya udahlah di sana aja dan moonlighting aja ya, jadi kayak lebih dari satu pekerjaan, apalagi yang umurnya masih muda gitu. Itu menurut aku sih paling gampang ya seperti itu akhirnya harus. Juga pada banyak yang udah dari luar negeri kerja sementara terus balik lagi tuh emang worth it sih sebenarnya untuk ngelakuin itu, karena balik lagi pendapatan di sini juga nggak sebanding sama apa yang dikeluarin gitu. Even yang harus yang pokok-pokoknya aja tuh udah mahal banget di sini gitu. Tapi kalau untuk pengen ya emang pengen mending keluar aja sih, kalau emang udah punya potensi dan udah punya bakat yang bisa dikembangin daripada ngabisin waktu di sini, keluar aja. Stres sih, udah stres kehidupan sendiri gitu kan ya. Sorry curhat, nambah skill. Jadi kayak banyak cara untuk ngehilangin stres gitu. Kalau aku pribadi itu tuh sama aja kayak ninggalin masalah sih, kabur dari masalah gitu. Masifnya tagar kabur aja dulu sampai hari ini juga menjadi tanda masyarakat mulai kesulitan untuk bertahan hidup di negeri ini hingga ingin mencoba peruntungan di negara lain. Salah satunya adalah Ade Mareta Duyanto yang sejak Januari 2025 memutuskan untuk berangkat ke Adelaide, Australia Selatan. Berbekal working holiday visa Australia, Ade tak sekedar berlibur untuk memperoleh pengalaman baru, namun sekaligus untuk melanjutkan studi serta meningkatkan kemampuan diri. Hal-hal yang menurut saya dipolitisasi, ya, sehingga banyak hal-hal yang terjadi entah itu di bidang ekonomi, apalagi hukum gitu ya. Hal tersebut mempengaruhi kami yang di luar negeri itu yang selalu mendengar berita hal-hal negatif dari Indonesia. Pemerintah perlu untuk bisa memberikan perhatian, khususnya untuk para anak-anak muda yang masih produktif gitu ya, untuk bisa tetap bagaimana caranya untuk mereka itu bisa tetap nyaman, bisa tetap untuk bisa tinggal di Indonesia. Sosiolog dari Universitas Gadjah Mada menjelaskan, fenomena kabur aja dulu terbangun akibat kesenjangan dalam struktur sosial. Kualitas hidup secara keseluruhan yang dinilai publik semakin menurun perlu menjadi refleksi kritis pemerintah terkait dengan perlunya menjamin kelayakan kesejahteraan warganya serta membangun lebih banyak ruang kebebasan berekspresi. Namun di sisi lain, masyarakat juga perlu lebih bijaksana dalam mengukur diri sebelum memutuskan untuk pergi ke luar negeri. Salah satunya dengan meningkatkan kemampuan berbahasa, memperdalam ilmu dan bidang yang ditekuni, dan memahami kultur negara tujuan. Merupakan bentuk seharusnya menjadi kritik ya bagi pemerintah gitu ya.
Terutama kemudian kritik terhadap bagaimana pemerintah seharusnya bisa memberikan jaminan kesejahteraan bagi kaum muda ya. Hak dasar sebenarnya yang mereka tuntut kalau Anda lihat di tagar Kabur Aja Dulu itu gitu ya. Misalnya terkait dengan pendidikan yang berkualitas, lebih merata gitu ya, pekerjaan yang mungkin juga lebih berkelanjutan, tidak terlalu kontraktual, casual. Pada dasarnya, setiap warga negara Indonesia perlu mendapat kesempatan dan kesejahteraan untuk tetap tinggal di negeri sendiri. Namun tak jarang, kesempatan yang lebih baik justru didapat di tempat lain seperti di luar negeri. Merujuk pada data lapor diri Direktorat Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri, hingga 16 Oktober 2024 terdapat 2.488.418 orang menetap di luar negeri. Ditambah lagi ada sekitar 3,4 juta pekerja migran Indonesia yang tercatat di Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Angka ini kemungkinan besar meningkat sebab belum semua WNI yang pindah datang di luar negeri melaporkan diri, ditambah lagi dengan fenomena sosial ini. Mulai ngerasa nggak nyaman dan ingin kabur ke luar negeri? Boleh-boleh aja kok, selama kita sebagai individu juga mempersiapkan diri dalam menghadapi dinamika yang pastinya akan terjadi dengan ketidaknyamanannya nanti. Tapi tentunya semua hal bisa kita lewati selama mampu beradaptasi dan juga berpikiran terbuka. Tapi sebelum pindah ke luar negeri, yuk coba tanyain lagi, apakah kabur merupakan satu-satunya jalan dalam menghadapi permasalahan ini? Larissa Aradia, Angga Cita Kesuma, Jakarta.